balik lagi bersama saya Anggita Sherly di podcast Warga TV pada program Ngobras, Ngobrol Santai. Kali ini kita akan ngobrol bersama Ibu Kepala Desa atau Ketua Tim Penggerak PKK. Halo Ibu. Halo, selamat sore. Gimana nih Ibu kabarnya? Sepertinya terlihat lelah gitu. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita semua. Oke. Kebetulan ya Bu, hari ini tuh saya lihat di desa tuh sepertinya ramai gitu, banyak mobil, kemudian banyak juga yang lalu-lalang. Kira-kira sebenarnya tuh ada apa sih Bu di desa tuh begitu? Alhamdulillah untuk hari ini ada tim verifikasi dari keamanan pangan dari tingkat nasional. Alhamdulillah Cibiru Wetan mewakili Provinsi Jawa Barat sebagai nominator keamanan pangan tingkat nasional. Wah, begitu. Berarti keren banget ya desa Cibiru Wetan ini sampai mewakili gitu ya, Bu ya. Oke. Sebenarnya hari ini tuh siapa aja sih Bu tamu yang hadir, dan juga mungkin di sini menilai kali ya Bu ya. Itu siapa aja gitu. Untuk tamu undangan diantaranya dari Alhamdulillah kita kedatangan Bapak kita, Bapak Bupati Bandung yang baru, Bapak Haji Dadang Supriyatna, beserta dari Dinas BPMD, Dinas Kesehatan, dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten. Terus dari Dinas Kesehatan Provinsi juga Alhamdulillah hadir, dari tim penggerak PKK Kecamatan beserta Bapak Camatnya juga Alhamdulillah hadir untuk menghadiri acara penilaian lomba keamanan pangan tingkat nasional. Oke. Wah, begitu banyak pejabat-pejabat yang penting yang hadir dan turut serta di memeriahkan acara hari ini ya Bu ya. Oke, sebelumnya mungkin masih banyak nih Bu masyarakat yang masih belum paham tentang kira-kira apa sih yang namanya keamanan dan juga ketahanan pangan begitu Bu. Baik, untuk keamanan pangan alhamdulillah kita waktu tahun 2018 ada pelatihan keamanan pangan yang membidangi itu tentang keamanan makanan, ataupun misalkan makanan yang belum disajikan itu bagaimana kalau misalkan ada pewarna, atau misalkan ada borak, ataupun ada obat kimia apa, kita sudah tahu bahwa makanan seperti apa untuk keamanan kita, dan sosialisasikan ke masyarakat juga. Di antaranya tiap komunitas, alhamdulillah kita memiliki 5 komunitas, yang diantaranya komunitas rumah tangga, itu diantaranya ada kader PKK, kader Posyandu. Terus untuk komunitas retail, toko-toko itu kita dilihat bagaimana cara penyimpanan dagangannya itu, apakah sudah sesuai atau tidak. Cara penyimpanan untuk bahan-bahan kimia yang seperti obat serangga, obat nyamuk tidak boleh disatukan dengan makanan. Terus ada juga untuk PKL, pedagang kaki lima, kita melihatnya bagaimana cara penyajian dan pelayanan dalam penjualan PKL kan berkeliling, jadi harus seperti apa gitu dalam penyajian dan pembuatannya juga. Terus yang terakhir ada IRTP, Industri Rumah Tangga Pangan. Itu jadi diantaranya ibu-ibu yang mempunyai industri rumahan seperti membuat catering, kue kering seperti itu. Jadi bagaimana cara pembuatannya dan bahan-bahannya, apakah kadaluarsa atau tidak. Dan yang terakhir untuk kantin sekolah juga ada, kita dilihat bagaimana untuk pemberian anak-anak sekolah. Kan kalau jajanan di pinggir jalan kita tidak tahu keamanannya. Nah, kalau untuk di sekolah minimal kita bisa memantau bahan-bahan apa saja yang digunakan oleh pedagang itu. Oke, begitu. Selanjutnya sebenarnya wajib nggak sih Bu di suatu desa ini memiliki keamanan dan juga ketahanan pangan begitu. Kemudian kalau misalkan suatu desa ini tidak bisa menjamin, tidak bisa kayak suatu desanya itu memiliki keamanan dan ketahanan pangan,
apa sih dampak yang dirasakan dari desanya itu sendiri dan juga masyarakatnya. Itu penting sekali, karena kalau misalkan kita tidak tahu tentang keamanan pangan, bagaimana anak-anak kita mengkonsumsi atau jajanan di luar, tidak tahu bahan apa yang digunakan. Kita sebagai kader ataupun sebagai tim penyuluh, kalau kita tidak mensosialisasikan ke masyarakat untuk bahayanya, kita tidak memperhatikan keamanan pangan, bagaimana perkembangan anak-anak kita untuk kedepannya. Itu juga akan mempengaruhi, kalau sekarang sedang boomingnya itu tentang stunting ya. Kita kalau anak-anak misalkan tidak diperhatikan seperti itu dari ibu hamil, apalagi sekarang kan misalkan ibu-ibu hamil kan senangnya itu yang makan yang pedas-pedas seperti seblak ataupun yang semacam seperti yang sebetulnya tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Tapi setidaknya untuk ibu hamil kita bisa mencegahnya dengan makanan-makanan yang bebas dari obat-obat kimia ataupun obat zat pewarna yang tidak berlabel BPOM. Kita konsumsi, nanti anak kita juga akan kena imbasnya gitu. Oke. Berarti sangat penting ya Bu. Nah, terkait sebenarnya seperti tadi Bu bilang bahwa ada kayak pengecekan begitu. Ya. Nah, sebenarnya itu rutin nggak sih Bu? Misalkan berapa bulan sekali atau mungkin dalam jangka waktu 6 bulan sekali atau bagaimana? Dan juga sistem pengecekan itu kayak gimana sih Bu? Untuk pengecekan itu kan berbeda-beda. Kita kalau pengecekan makanan seperti mie, seperti yang kayak kerupuk-kerupuk itu kan berwarna merah itu, kita ada pengecekannya dengan obat yang kita namanya rapid test. Kalau bukan rapid test, rapid kit gitu kalau nggak salah. Itu ada obatnya, kita diuji seperti di lab. Kebetulan kita juga memiliki alat itu, dukungan dari BPOM itu sendiri. Jadi bagaimana pengecekan warna makanan itu apakah aman atau tidak. Terus kalau untuk ke warung-warung, kita mengeceknya tanggal kadaluarsa. Jadi ada cek klik, cek itu cek, K-nya itu kemasan, L-nya itu label, isinya itu apa, komposisinya, K berarti keamanannya seperti apa, kita dilihat itu. Jadi cek kalau di BPOM itu jadi sistem cek klik itu bukan kita diklik seperti mengklik gitu, tapi itu ada artinya gitu. Alhamdulillah untuk ke warung-warung, walaupun belum semua kita kasih penyuluhan, tapi ada tiap warung ataupun retail, itu kan termasuknya retail, ada penyuluhan tentang keamanan penyimpanan dan kadaluarsanya. Oke, berarti sudah banyak masyarakat yang mulai mengerti juga ya tentang pentingnya keamanan dan juga ketahanan pangan ini. Nah, balik lagi ke acara tadi nih Bu, kira-kira sebenarnya kriteria apa aja, kriteria penilaian ataupun syarat-syarat apa aja yang mungkin sebenarnya tuh harus dipenuhi oleh suatu desa untuk bisa disebut sebagai desa aman dan juga tahan pangan? Ya. Itu diantaranya kebersihan yang paling utama, berarti berhubungan dengan dinas kesehatan ya. Yang pertama sampah. Kalau kita tidak memiliki tempat sampah, kita membuang sampah sembarangan, itu kan akibatnya lalat ataupun makanan itu kan nantinya jadi kotor gitu kan. Nah, itu untuk yang satu, sampah harus diperhatikan tempat sampahnya, terus cara mencuci sayuran atau cara mencuci lauk itu harus di air mengalir. Seperti PKL juga sebetulnya harus punya tempat cucian itu tidak di ember, harus air yang mengalir. Terus kalau sekarang kan ada yang memakai masker, terus untuk pembuatan sarung tangan juga harus diperhatikan. Rambut misalkan kalau ibu-ibu kan sekarang pakai kerudung, kalau bapak-bapak mungkin harus tertutup. Jadi untuk keamanannya itu kita harus tahu tentang kadaluarsa makanan, misalkan kalau untuk di retail. Kalau untuk rumah tangga kita menyajikan masakan-masakan ibu-ibu cara penyimpanan di kulkas.
apakah bahan mentah dan bahan matang itu penyimpanannya sudah benar atau tidak. Terus untuk IRTP, terigunya, bahan-bahannya untuk pembuatan misalkan usahanya itu pembuatan kue, apakah sudah kadaluarsa atau tidak, mereknya seperti apa, terus ada label izin BP POM seperti itu. Jadi untuk keamanan harus kita betul-betul diperhatikan. Oke. Selanjutnya nih Bu, terkait lomba ini gitu ya, desa kan masuk sebagai nominasi gitu ya Bu. Nah, kira-kira persiapan apa aja yang mungkin pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait lakukan untuk bisa berkontribusi begitu di acara ini? Untuk persiapan kita memberikan penyuluhan. Walaupun penyuluhan itu dilakukan, tapi tetap kita harus memperhatikan barangkali ada yang belum tersentuh untuk penyuluhan. Kan di sini kadernya juga ada 50. Terus kemarin ada penambahan sebanyak 20, berarti kita udah mempunyai komunitas untuk dikasih penyuluhan ada 70 walaupun ada yang tidak aktif. Nah, itu kita persiapkan, kita juga bekerja sama dengan pemerintahan desa itu sebagai tuan rumah, tapi ada BPD, LPM, kader PKK, kader Posyandu, Karang Taruna itu terlibat semua. Terus untuk ke dinasnya, mungkin dinas kesehatan, dinas pangan, dinas pertanian juga ikut terlibat. Oke. Waduh, sepertinya keren banget ya, desa bisa mencapai lomba tingkat nasional begitu. Kemudian juga keamanan dan ketahanan sudah mulai banyak diperhatikan dan tidak terasa sepertinya sudah di penghujung acara Ibu. Sebelum kita menutup gitu ya Ibu, mungkin Ibu mau menyampaikan harapan gitu ke depannya ingin seperti apa? Boleh Ibu. Mungkin harapannya saya sebagai tim penggerak PKK Desa Ciberwetan, untuk semua warga Desa Ciberwetan khususnya, umumnya untuk seluruh warga Indonesia, agar keamanan pangan dan ketahanan pangan itu harus dilaksanakan dan diperhatikan, karena akan berkaitan dengan kesehatan kita juga untuk kedepannya, untuk anak-anaknya masa depan juga. Harapannya semoga warga Ciberwetan terbebas dari segala penyakit ataupun seperti itu, dengan keamanan pangan diperhatikan juga. Untuk Desa Ciberwetan memberikan penyuluhan akan terus dilaksanakan. Dan ibu-ibu kader juga insya Allah kita akan terus tanpa bosan untuk memberikan penyuluhan, dan harapannya semua warga mau mematuhi dan mendengarkan penyuluhan yang diberikan oleh ibu-ibu kadernya. Oke, begitu nih pemirsa. Terima kasih Bu sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk berbincang santai di sini di podcast Warga TV ini. Mohon maaf kalau misalkan jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Iya, tidak apa-apa. Begitu nih, sekian pemirsa yang sudah materi tentang ketahanan pangan hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa menambah insight dan juga wawasan dari para pemirsa TV. Jangan lupa untuk nantikan podcast Warga TV selanjutnya yang akan disiarkan langsung melalui frekuensi 107,8 FM dan juga melalui channel Warga TV ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang pemirsa punya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Warga TV. Saya Anggita Shirley pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, terima kasih.